Pada 17 Juli 1994, miliar pasang mata di seluruh dunia sedang menyaksikan final Piala Dunia antara Italia dan Brasil. Pertandingan berjalan sampai 120 menit, namun tak ada satupun gol yang tercipta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, juara harus ditentukan lewat adu penalti. Di bawah terik matahari California, Roberto Baggio, pemain terbaik Italia dan juga pemain terbaik dunia tahun 1993, maju sebagai penendang. Italia sudah dalam posisi tertinggal 3-2. Baggio harus mencetak gol agar Italia tetap punya harapan. Dan ini adalah momen yang besar. Dua raksasa sepak bola dunia bertarung demi trofi tertinggi. Harapan seluruh bangsa tertumpu pada satu orang, dan satu janji lama yang masih membara di dalam hatinya. Baggio pun melangkah, berlari lalu menendang. Bola melambung tinggi, penonton Brasil bersorak, para pemain dan pelatih mereka merayakan kemenangan. Sedangkan Baggio hanya bisa tertunduk, dan itulah momen yang terus melekat padanya. Ia dikenal sebagai pria yang mati berdiri. Tapi kisahnya tidak sesederhana itu. Roberto Baggio lahir di Caldogno, Italia Utara, tahun 1967. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bermain sepak bola. Di usia 9 tahun, warga sekitar sudah menyebutnya sebagai bocah ajaib. Umur 11 tahun, ia mencetak 45 gol dan memberikan 20 assist hanya dalam 26 pertandingan. Dalam satu laga, ia mencetak 6 gol. Tak heran jika tim lokalnya langsung mengajaknya masuk ke tim junior mereka. Namun Baggio terlalu berbakat untuk bertahan di kota kecil. Saat seorang pencari bakat dari klub Serie C Vicenza menawarkan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi, ia langsung menerimanya. Dan hasilnya dalam 120 pertandingan, ia berhasil mencetak 110 gol. Luar biasa. Tahun 1983, ia melakukan debut profesional di usia 16 tahun. Meski kalah dalam pertandingan itu, ia tetap bersemangat. Musim berikutnya, ia mencetak 12 gol dan membawa Vicenza promosi ke Serie B. Dan di akhir musim, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di Serie C. Tentu saja klub-klub besar Italia mulai melirik Baggio. Fiorentina, salah satu tim tersukses, ingin membelinya. Tapi hanya 2 hari sebelum transfer resminya, tragedi terjadi. Baggio mengalami cedera parah. Kedua ACL-nya putus saat mencoba melakukan tackle. Untuk sebagian besar pemain, satu cedera ACL saja bisa menghancurkan karir mereka. Tapi Baggio 2 sekaligus. Baggio pun merasa hancur. Ia mulai berpikir, bukan hanya gagal pindah ke Fiorentina, tapi mungkin tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. Pada malam tahun baru, ia hampir memutuskan untuk pensiun. Tapi telepon dari pacarnya menyelamatkannya. Ia diberi semangat dan diingatkan akan janjinya kepada sang ayah untuk suatu hari membawa Italia menjuarai Piala Dunia. Janji itu dibuat saat ia masih kecil, setelah menyaksikan Italia kalah dari Brasil di final Piala Dunia 1970. Dan sejak malam itu, ia pun bertekad untuk bangkit. Fiorentina tetap merekrut Baggio, bahkan meski ia belum pulih total. Dan ia akhirnya debut lebih dari setahun kemudian. Tapi nasib kembali tak berpihak kepada Baggio. Seminggu setelah ia debut, ia kembali cedera dan harus menjalani operasi yang besar, kehilangan 12 kg berat badan, dan absen hampir semusim. Meski begitu, ia terus berjuang. Ia mulai belajar ajaran Buddha untuk menemukan kekuatan di dalam dirinya. Dan di musim itu, Fiorentina hampir terdegradasi. Tapi Baggio kembali dan mencetak gol penting saat melawan Napoli, menyelamatkan timnya dari degradasi. Dan itu juga gol pertamanya di Serie A. Dicetak lewat tendangan bebas ke gawang tim yang diperkuat oleh Diego Maradona. Musim berikutnya ia tampil cukup baik, mencetak 9 gol dari 34 laga. Tapi musim 1988-1989 dia mulai bersinar terang. Ia mencetak 15 gol di Liga dan 9 gol di Coppa Italia, membawa Fiorentina ke perempat final. Ia dijuluki B2 bersama rekan duetnya, Stefano Borgonovo. Fans pun mulai menganggapnya sebagai pahlawan klub. Tapi semuanya berubah saat ia pindah ke Juventus.
tim rival yang baru saja mengalahkan Fiorentina di final UEFA Cup. Fans marah besar, bahkan melakukan kerusuhan di jalanan. Tapi Baggio punya tujuan yang lebih besar. Ia ingin menjadi legenda sejati. Di Juventus, ia mencetak 14 gol di Liga di musim pertamanya dan membawa tim ke semifinal Cup Winners' Cup sebelum dikalahkan Barcelona. Di tahun 1990, ia masuk timnas Italia untuk Piala Dunia. Ia mencetak gol-gol penting, tapi lagi-lagi Italia kalah di semifinal lewat adu penalti lawan Argentina. Baggio haus akan gelar. Ia latihan lebih keras. Musim berikutnya, ia mencetak 18 gol. Juventus finish kedua, kalah dari Milan. Di musim selanjutnya, ia jadi kapten dan mencetak 21 gol. Juventus tetap gagal juara Liga, tapi Baggio membawa mereka juara UEFA Cup dengan performa luar biasa di final. Ia akhirnya mengangkat trofi dan memenangkan Ballon d'Or. Tahun 1994, semua mata tertuju padanya. Di Piala Dunia, setelah awal yang kurang meyakinkan, Baggio tampil luar biasa di fase gugur. Ia mencetak 5 gol melawan Nigeria, Spanyol, dan Bulgaria. Italia ke final, lagi-lagi melawan Brasil. Tapi di adu penalti, Baggio yang menjadi harapan terakhir justru gagal. Bola melambung, Brasil jadi juara. Dunia melihat momen itu sebagai kegagalan, tapi buat Baggio, itu adalah kehancuran. Ia mengalami depresi yang berat. Performanya menurun. Lalu ia pindah ke AC Milan dan gagal bersinar karena tak cocok dengan pelatih. Banyak yang menyangka karirnya akan selesai di sana. Namun seperti biasa, Baggio kembali bangkit. Kali ini di Bologna, ia mencetak 22 gol dalam semusim dan membawa klub kecil itu ke papan tengah. Ia kembali dipanggil timnas untuk Piala Dunia 1998. Mencetak gol dan membawa Italia sampai perempat final sebelum disingkirkan oleh Prancis. Setelah itu, ia pindah ke Brescia, membantu mereka terhindar dari degradasi dan menjadi legenda di sana. Saat ia pensiun, Brescia memensiunkan nomor punggung 10 milik Baggio. Roberto Baggio mungkin tak punya banyak trofi, tapi kisahnya bukan soal itu. Ia adalah simbol ketekunan dan ketabahan. Ia pemain yang jatuh berulang kali, tapi selalu bisa bangkit. Ia bukan pria yang mati berdiri. Ia adalah pria yang tidak bisa dikalahkan oleh takdir. Meski semua orang hanya ingat penalti yang gagal, kisah Baggio jauh lebih besar dari satu tendangan itu. Dan mungkin itulah tadi cerita tentang Roberto Baggio. Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.